Hai sahabat beriman, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan. Penjelasan kali ini yaitu tentang rukun sholat. Sebagai umat Islam, kita wajib tahu apakah itu rukun sholat dan apa saja rukun sholat itu. Rukun sholat adalah bagian-bagian yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, yaitu dalam sholat. Rukun-rukun ini memiliki peran sangat penting dalam menjaga sahnya sholat. Jadi, jika salah satu rukun tidak dilaksanakan dengan sempurna, maka sholat menjadi tidak sah. Apa saja rukun sholat itu? Yang pertama, yaitu niat. Niat adalah dasar dari setiap ibadah. Dalam sholat, niat dilakukan dalam hati sebelum memulai takbiratul ihram. Niat tidak perlu diucapkan dengan lisan karena tempatnya adalah di hati. Niat adalah keinginan yang tulus dan ikhlas untuk melaksanakan sholat karena Allah, bukan untuk tujuan duniawi seperti ingin dipuji atau sekadar memenuhi kewajiban spesial. Niat membedakan jenis sholat yang dilakukan, misalnya antara sholat wajib dan sholat sunnah, antara sholat zuhur dan sholat asar. Dalam niat, seseorang juga harus mengetahui dengan pasti jenis sholat yang sedang dilaksanakan. Sahabat beriman, jika kita membaca niat, kita lakukan di dalam hati dengan tulus, ikhlas, dan kita mengetahui benar sholat apa yang akan kita lakukan. Kemudian, untuk rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah langkah awal yang menandai dimulainya sholat. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan sejajar telinga atau pundak, seseorang masuk ke dalam keadaan sholat, sehingga segala aktivitas di luar sholat tidak boleh dilakukan lagi hingga salam. Takbiratul ihram disebut sebagai takbir yang mengharamkan karena setelah takbir ini seseorang terikat dengan aturan-aturan dalam sholat. Dalam takbir ini penting untuk menghafalkan, bacaan, dan melafalkan dengan benar dan ucapkan dengan penuh kesadaran akan kemuliaan Allah. Jadi, sebaiknya tahu apa arti bacaan-bacaan sholat tersebut. Sahabat beriman, untuk rukun yang ketiga, yaitu berdiri tegak bagi yang mampu. Maksudnya, berdiri tegak adalah rukun bagi orang yang mampu secara fisik dalam fardu. Posisi berdiri menunjukkan ketundukan dan rasa hormat kepada Allah. Bagi mereka yang sakit atau lemah dan tidak mampu berdiri, diperbolehkan untuk duduk atau berbaring sesuai kemampuannya. Namun bagi yang mampu, berdiri adalah bagian yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat wajib. Pada sholat sunnah, posisi berdiri tidak wajib dan boleh dilaksanakan dengan duduk, namun pahalanya berkurang setengah. Sahabat beriman, kemudian untuk rukun yang keempat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah inti dari sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah, yaitu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Surah ini terdiri dari 7 ayat yang merupakan pujian kepada Allah, permohonan, dan pengakuan akan kekuasaan Allah. Membaca Al-Fatihah harus dilakukan di setiap rakaat sholat. Bacaan Al-Fatihah harus dilakukan dengan tartil, yaitu lambat dan jelas, sesuai dengan tajwid agar maknanya tidak berubah.
kesalahan dalam membaca yang mengubah makna bisa membatalkan sholat. Jadi, membaca surah Al-Fatihah harus hati-hati dan dilafalkan dengan benar. Kemudian, untuk rukun yang kelima, yaitu ruku'. Ruku' dilakukan setelah selesai membaca Al-Fatihah dan surah pendek. Gerakan ruku' adalah membungkukkan badan dengan kedua tangan menempel di lutut. Punggung harus lurus sejajar dengan kepala. Posisi ini menunjukkan ketundukan fisik dan spiritual kepada Allah. Sahabat beriman, ketika kita ruku', kita dianjurkan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, yaitu 3 kali. Ruku' adalah bentuk pengakuan akan kebesaran dan kekuasaan Allah, serta pernyataan kehinaan hamba di hadapannya. Kemudian untuk rukun yang keenam, yaitu i'tidal. I'tidal adalah bangkit dari ruku' dengan posisi berdiri tegak kembali saat bangkit dari ruku'. Seseorang mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya dan diikuti dengan Robbana walakal hamdu. Ya Tuhan kami, segala puji bagimu. I'tidal adalah simbol dari kembalinya keseimbangan dan kesiapan diri setelah tunduk dalam ruku'. Ini juga menandakan bahwa seseorang hamba senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan, baik dalam posisi tunduk maupun dalam posisi tegak. Untuk rukun yang ketujuh, yaitu sujud. Sujud adalah gerakan paling utama dalam sholat, di mana seseorang meletakkan 7 anggota tubuh di tanah: dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kaki. Sujud adalah simbol dari totalitas ketundukan dan kepasrahan seseorang hamba di hadapan Sang Pencipta. Rasulullah SAW menyatakan bahwa ketika seseorang hamba sujud, ia berada paling dekat dengan Allah. Dalam sujud, seseorang membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi, minimal 3 kali. Sujud dilakukan 2 kali di setiap rakaat, menunjukkan pengulangan dalam kepasrahan dan ketundukan. Untuk rukun yang ke-8, yaitu duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud pertama, seseorang hamba duduk di antara 2 sujud. Dalam posisi ini, seseorang membaca doa Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini fa'fu'ani. Ya Allah, ampunilah aku. Ini adalah permohonan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian, dan rahmatilah aku. Kita memohon kasih sayang dan rahmat Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan perbaikilah aku. Permohonan agar Allah memperbaiki segala kekurangan kita dan menyempurnakan kekurangan dalam ibadah kita, rezeki atau kondisi hidup. Dan angkatlah derajatku. Doa agar Allah meninggikan derajat kita di dunia dan akhirat, baik dalam hal kehormatan maupun spiritual. Dan berilah aku rezeki. Jadi permohonan kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal, berkah dan mencukupi. Dan berikanlah aku petunjuk. Kita memohon agar Allah senantiasa memberikan hidayah atau petunjuk ke jalan yang benar dan lurus. Dan berilah aku kesehatan. Memohon kepada Allah agar diberi kesehatan dan keselamatan, baik fisik maupun spiritual. Dan maafkanlah aku. Permohonan agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang mungkin kita tidak sadari atau kelalaian yang telah dilakukan. Jadi, duduk di antara 2 sujud ini adalah momen bagi seorang hamba untuk memohon ampunan dan belas kasih Allah. Ini menunjukkan bahwa setelah merendahkan diri dalam sujud,
seorang hamba berharap belas kasih dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun yang kesembilan adalah sujud kedua. Sujud kedua adalah pengulangan dari sujud pertama, dilakukan dengan bacaan dan posisi yang sama. Ini menandakan pengulangan ketundukan dan penghambaan kepada Allah. Sujud yang dilakukan 2 kali dalam setiap rakaat menunjukkan bahwa ketundukan kepada Allah harus dilakukan secara terus-menerus dan penuh kesadaran. Sahabat beriman, rukun yang ke-10 yaitu duduk tasyahud akhir. Pada rakaat terakhir, seorang hamba duduk untuk membaca tasyahud akhir. Posisi duduknya adalah duduk tawaruk, di mana kaki kiri berada di bawah kaki kanan dan telapak kaki kanan ditegakkan. Posisi ini melambangkan ketenangan dan kehormatan seorang hamba saat mendekati akhir dari sholatnya. Duduk ini adalah momen yang sakral, di mana seorang hamba bersiap untuk mengakhiri ibadahnya dan kembali kepada kehidupan dunia setelah fokus penuh dalam ibadah kepada Allah. Untuk rukun yang ke-11, yaitu membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir adalah bacaan yang diucapkan saat duduk tasyahud. Bacaan ini dimulai dengan At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, yang merupakan pujian kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan doa untuk memohon perlindungan dari azab kubur, azab neraka, dan fitnah dajjal. Membaca tasyahud akhir dengan benar dan lengkap adalah bagian yang wajib dalam sholat, karena menunjukkan pengakuan akan kebesaran Allah, cinta kepada Rasul-Nya, dan memohon perlindungan dari keburukan dunia dan akhirat. Sahabat beriman, rukun yang ke-12 yaitu salam. Salam adalah penutup dalam sholat. Seseorang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah sambil menoleh ke kanan dan kemudian ke kiri. Salam ini menunjukkan selesainya sholat dan kembalinya seseorang hamba dari keadaan khusus ibadah menuju kehidupan dunia yang biasa. Salam adalah doa untuk keselamatan bagi diri sendiri dan orang lain, serta simbol bahwa sholat tidak hanya hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga berdampak pada hubungan horizontal dengan sesama manusia. Kemudian untuk rukun yang terakhir, yaitu tertib. Tertib berarti melakukan semua rukun sholat secara berurutan. Tidak boleh ada yang dilewati atau ditukar urutannya. Ini penting karena setiap rukun memiliki peran dan makna yang saling melengkapi, yaitu dalam rangkaian sholat. Melakukan sholat dengan tertib menunjukkan disiplin dan kepatuhan kepada aturan yang telah ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian penjelasan rinci mengenai rukun-rukun sholat. Setiap rukun memiliki makna yang dalam dan memerlukan pemahaman serta pelaksanaan yang benar agar sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.